Selanjutnya kita coba bahas lagi ya, lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya, di mana sekarang kita membahas tentang idealisme dari klub Barcelona. Selain berbagi kisah yang sama dengan Athletic Bilbao sebagai bagian dari Hispania, marka Hispania atau garis dasar atau garis batas Spanyol yang berada di utara Spanyol, FC Barcelona dan juga Atletico Bilbao juga merupakan dua klub yang memang sampai saat ini memegang peranan klub yang membawa tradisi mereka dalam sepak bolaan di Liga Spanyol khususnya, secara lebih garis besar di sepak bola dunia ya. Selain itu, konsep di mana fan on club atau klub yang dimiliki oleh para fans ini juga dimiliki selain oleh Barcelona. Kita mengetahui ada 4 klub yang memiliki konsep fan on club. Yang pertama itu di La Liga tahun 92 sampai 93, di mana Federasi Liga Spanyol mewajibkan seluruh klub sistem kepemilikannya itu dimiliki oleh perusahaan swasta. Di samping ini 4 klub yang masih memegang peranan sebagai fan on club itu, yang pertama ada Real Madrid di ibu kota Madrid, kemudian ada Barcelona yang ada di Catalan kita ceritakan ini, kemudian ada Athletic Bilbao, dan selanjutnya ada di Osasuna. Osasuna ini satu klub di daerah Navarre yang ada di Basque Country ya, masih masuk bagian dari Basque Country, berbatasan dengan Bilbao di atas, di utara. Nah, dari 4 ini mungkin yang kita sering dengar mungkin ya, atau sangat yang nggak asing lah di telinga kawan-kawan mungkin ya, 3 klub ini, di mana ada Barcelona, Real Madrid, dan Athletic Bilbao yang merupakan 3 besar klub di Spanyol yang sampai saat ini mungkin belum mengalami degradasi di La Liga. Nah, mungkin itulah salah satu kekuatan dari fan on club di dunia ataupun fan on club di Liga Spanyol. Nah, kemudian untuk konsepnya fan on club sendiri, kita tarik kasus ya di Barcelona sendiri, itu mereka memiliki sistem sosios. Sosis ini bisa disebut sosis atau sosios atau sosi. Ini semacam kepemilikan tapi dalam bentuk penyertaan. Kalau pembelian saham juga bukan seperti pembelian sahamnya, jadi hanya dia memiliki hak untuk ngevote atau memilih siapa yang berhak untuk menjadi presiden pada saat nanti pemilihan presiden klub tersebut. Ini diaplikasikan di keempat klub ini untuk menentukan garis besar atau keputusan-keputusan apa sih nanti yang akan diambil oleh presiden mereka di musim depan atau di periode kepemimpinan dari presiden klub tersebut gitu. Dimana kalau yang saya baca di webnya Barcelona sendiri, sistem sosis ini dikenai biaya ya sekitar 195 euro lah untuk satu musim. Nah, itu bisa apa aja sih? Nah, itu bisa menentukan presiden atau bisa melakukan voting untuk pemilihan presiden. Kemudian apabila ada kebijakan-kebijakan dari klub terkait pemilihan atau misalnya kebijakan klub untuk semacam tiket atau mungkin penempatan fans di dalam stadion atau sistem CSR-nya, nah itu nanti ditentukan oleh atau bisa dipilih oleh si sosis tersebut gitu. Kemudian untuk konsepnya seperti saya sebutkan sebelumnya, itu bukan menjadi milik penuh untuk mendapatkan dividennya seperti perusahaan-perusahaan. Jadi dia hanya menyertakan suaranya dan bisa bersuara di klub dalam proses pemilihan presiden gitu. Kemudian selanjutnya itu sistem pemilihan atau sistem membership yang didapatkan oleh sosis itu, mereka diwajibkan untuk membayarkan member dulu selama 3 tahun atau disebutnya komitmen member ya, selama 3 musim, kemudian baru bisa berangkat menjadi sosis di klub Barcelona gitu. Kemudian selain bisa memvote presiden klub atau mengikuti kebijakan sebagai sosio, di situ juga misalnya sudah terbentuk nih beberapa calon kandidat presiden. Nah, ini yang unik dari sistem pemilihan presiden di klub Barcelona, di mana mereka wajib mengikuti debat wajib ya disebutnya antara para supporter, kemudian dengan sosios-sosiosnya yang terdaftar juga, kemudian mantan-mantan presiden. Kemudian ada juga perwakilan supporter dan juga random member dari si sosios. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya itu untuk mengeluarkan unek-unek lah dari beberapa perwakilan ini, apa sih yang akan dibawa oleh presiden tersebut dalam masa kepemimpinannya nanti. Apakah itu terkait kebijakan transfer, kemudian pemilihan sponsor. Yang terkait masalah kebijakan transfer mungkin yang paling terkenal ya mungkin pemilihan Neymar. Kemudian sebelum-sebelumnya juga mungkin ada janji-janji dari para presiden itu untuk bisa membawa klub ini lebih baik. Tapi ya di samping itu juga mungkin ada oligarki juga ya di si presidennya, di mana yang memilih juga kan tetap sosios atau beberapa temannya yang memang rekan-rekan presiden yang menjadi temannya untuk memilih
presiden yang ditunjuk gitu. Kemudian untuk yang unik nih untuk di Barcelona, kalau untuk yang mengikuti Barcelona dari tahun 90-an, tahun 90 sampai 2010-2020-an sekarang, mungkin yang unik ini antara Atletico Bilbao dengan Barcelona itu dimana tidak ada penggunaan sponsor di depan jersey mereka gitu ya. Nah, hal ini tuh sebenarnya sangat jadi pertanyaan ya, di mana penggunaan sponsor dari Barcelona sendiri yang terkenal tidak memakai sponsor itu baru digagas atau baru ditempelkan itu di tahun 2006, di mana sejarah panjang dari tahun 1899 sampai 2006 ini mereka pure sponsorless, dan tahun 2006 ini malah jadi antara batu sandungan atau mungkin jadi breakthrough terhadap klub tersebut ya, karena mereka memakai sponsor UNICEF itu. Pertama banyak yang bilang ya, kenapa sih harus pakai sponsor, padahal kan dengan adanya Socios atau mungkin tim tiket terusan dari tiap musim yang mungkin bisa menutupi operasional klub gitu ya. Nah, banyak juga yang menduga bahwa ini merupakan pintu dari klub Barcelona untuk membuka keran sponsor lebih besar lagi gitu. Nah, penggunaan UNICEF sendiri memang banyak yang disangkal atau mungkin juga dijawab oleh pihak Barcelona bahwa si UNICEF ini sebenarnya menawarkan untuk silahkan memakai UNICEF untuk meningkatkan ya, biar marketing booming lah ya, untuk lebih banyak yang menyumbang lebih banyak lagi donasi-donasi terhadap UNICEF. Kita tahu UNICEF ini sebagai salah satu badan PBB ya, salah satu organisasi di PBB yang care terhadap masalah sosial khususnya anak-anak gitu. Nah, jadi yang saya dapat itu pihak UNICEF sendiri memberikan sponsorship, semacam sponsorship dengan cara membayarkan beberapa juta euro terhadap Barcelona untuk dapat ditempelkan, atau sebagai timbal baliknya apa ya, sebagai marketing gratis bahwa ada loh badan-badan amal yang bisa ditempelin di jersey sepak bola gitu. Melihat fenomena pemakaian sponsor di jersey sendiri di Liga Spanyol, kalau misalnya kita tahu ya ditaruh Real Madrid juga baru bisa disimpan sponsor itu sekitar tahun 1982 lah ya, di mana pertama itu dia pakai kalau salah Zanussi, kemudian ada lagi selanjutnya mungkin ada Parmalat, kemudian ada yang paling terkenal sih mungkin TK tahun-tahun 90-an atau waktu dia juara di tahun 2000 itu kan pakai TK, kemudian selanjutnya di Los Galacticos itu ada Siemens, kemudian sampai sekarang lah sampai ada Emerson lah gitu. Nah, yang unik lagi untuk Bilbao nih, di salah satu dari 4 fan-owned club itu yang sampai saat ini mungkin masih memakai kebanggaan dari wilayahnya sendiri ya. Taruh Bilbao sendiri ini baru memakai sponsor itu 2 tahun setelah Barcelona memakai sponsor di jersey-nya ya. Di tahun 2008 itu dia menggandeng Petronor. Kalau Petronor sendiri ya, kalau kawan-kawan tahu, itu merupakan perusahaan oil and gas di wilayah Biskaya atau di wilayah Basque sendiri. Nah, itu mungkin masih ada pride kebanggaan sendiri lah ya untuk orang-orang Basque di sana. Kemudian ada sampai sekarang di Kucabang itu salah satu bank juga di wilayah Basque sampai sekarang. Dari mulai dia berdiri di tahun 1900-an itu sekitar 110 tahun dia baru punya sponsor. Nah, itu yang bisa disampaikan di jersey Bilbao. Ada juga yang unik itu di Athletic Bilbao itu mereka pernah pakai, sebenarnya disebut sponsor juga bukan, karena mereka pakai itu di penyisihan Piala UEFA kalau nggak salah. Dia memakai jersey atau tulisan Biskaya gitu. Biskaya itu ya nama provinsinya dari Athletic Bilbao gitu. Itu disebut sponsor ya karena dia untuk mempromosikan si provinsinya sendiri. Ya, bisa disebut sponsor atau bukan ya silakan inilah dipikirkan masing-masing gitu ya. Itu terjadi di tahun 2004 ya. Tulisannya tuh Biskaya, maksud saya itu Euskadi ya, bukan Biskaya, Euskadi. Euskadi itu sebenarnya terinspirasi dari nama Basque dalam bahasa Bask. Nah, jadi disebutnya Euskadi gitu. Kemudian tahun 2001 sampai 2009 juga mereka punya apparel sendiri, malahan beda kan dengan Real Madrid yang identik dengan Adidas atau mungkin dulu Kelme. Kemudian ya mungkin Adidas dan Kelme itu identik dengan Real Madrid. Kalau di Barcelona kan identiknya itu dengan Nike sih sampai sekarang ya. Kappa pernah tahun 90-an waktu zaman Ronaldo. Nah, kalau untuk si Bilbao sendiri yang unik, tahun 2001 sampai 2009 dia pakai apparel yang dari klubnya itu sendiri. Itu namanya 100% Athletic atau 100% Athletic. Nah, itu bisa dilihat, itu rare banget lah untuk si jersey-nya. Nah, itu sebagai semangat dari fan-owned club di La Liga gitu. Ini tuh yang terkait idealisme atau ideologi di FC Barcelona dan beberapa klub yang ada di Spanyol. Oke, selanjutnya kita bahas tentang masalah slogan dari FC Barcelona sendiri, itu Més que un club, atau dalam bahasa Inggrisnya itu sebut more than a club. Itu bahasa Indonesia ya lebih dari sekedar klub. Nah, kita coba bahas pertama semangat ini yang terus dibawa oleh Barcelona sendiri
Nah, di dalam tiap kampanye atau mungkin ditaruh di webnya ada juga. Kemudian di salah satu jersey dulu pernah ada di dalamnya tuh taruhlah di logonya itu, begitu kita balik ternyata ada tulisan Meske on Club. Apa sih ini gitu ya. Nah, kita coba bahas dikit ya masalah itu. Pertama, Barca is more than a club itu dibawa atau dicetuskan lah oleh Presiden Narcis de Carecas itu di tahun 1998, dimana itu sebagai simbol dukungan atau simbol pernyataan dari si presiden tersebut untuk satu klub, bahwa dimana masyarakat Katalan itu taruhlah melawan pemerintahan Franco ya. Tahun segitu kan memang Spanyol sedang dalam rezimnya Francisco Franco gitu ya. Nah, dimana ini menjelaskan bahwa komitmen klub ini tuh bisa mewakili semangat Katalanisme sendiri, kemudian dia bisa bersuara di sepak bola atas nama Barcelona, kemudian dia harus juga care terhadap masalah-masalah yang ada di luar sepak bola, di mana seperti itu isu sosial, kemudian isu politik. Nah, di mana si klub ini memang tidak lepas dari politiknya ya, kekacauan politik di zaman rezim Franco itu sendiri gitu ya. Nah, selain itu juga Barca Meske and Club atau Modena Club ini juga bahwa si klub dari Katalan, di mana untuk masyarakat Katalan, kemudian masyarakat Katalan yang hidup bebas, dan bebas ini bebas dalam mengemukakan pendapat dan mengemukakan ekspresi, baik itu politik atau sosial. Itu yang bisa kita tarik lah dari slogan dari Meske and Club gitu. Selain itu juga Meske and Club yang juga terpampang di kursi stadion itu ada tulisan tuh Meske and Club ya, berdasarkan warna-warnanya Meske and Club itu ya, dimana bahwa si Camp Nou ini memang sebagai tempat yang aman lah untuk menyuarakan keresahan-keresahan dari supporter-supporter, kemudian pemilik klub atau beberapa ultras yang terkenal di Barcelona, baik Sos Noise atau Barcelonista. Nah, itu pesan-pesan yang tersembunyi dari mulai slogan klub, kemudian warna-warna Katalan, kemudian slogan Meske and Club ya gitulah. Nah, itu jadi di mana si Camp Nou sendiri menjadi tempat yang aman untuk mengungkapkan pendapat tanpa adanya represi dari pemerintahan Spanyol di zaman dulu. Nah, kalau untuk sekarang sendiri Meske and Club sendiri ya mungkin agak sedikit terkikis mungkin ya, tapi kayaknya sih untuk semangat Katalan merdeka yang diambil oleh FC Barcelona mungkin masih adalah hidden message yang terdapat di dalam slogan Meske and Club gitu. Kemudian kayaknya itu sih untuk masalah Meske and Club. Mungkin kalau ada tambahan bolehlah nanti kalau bisa menambahkan di kolom komentar. Oke, kita sekarang bahas tentang kebencian warga Katalan terhadap Spanyol itu ya. Mungkin banyak yang ya kawan-kawan juga sering baca lah kenapa sih Katalan itu benci sama Spanyol, banyak slogan-slogan Catalonia is not Spain. Ya intinya yang ingin memisahkan diri lah, bahwa si warga Katalan ini sangat berbeda dengan orang-orang Spanyol pada umumnya gitu ya. Kita coba jelaskan dalam beberapa timeline waktu lah ya. Kenapa sih si warga-warga Katalan ini banyak yang tidak suka terhadap pemerintahan Spanyol atau orang-orang Spanyol pada umumnya ya. Kita loncat ke tahun 1925 ya. Itu dimana ada sanksi penutupan stadion oleh dulu namanya ada diktator namanya, sebelum Francisco Franco ada Miguel Primo de Rivera. Nah, itu salah satu diktator juga yang memang menekan kebebasan beberapa komunidad atau wilayah-wilayah yang ada di luar Madrid lah. Taruh di sini Basque juga masih tetap, kemudian di Katalan juga tetap, di Galicia juga ada, mungkin ada sebagian di Asturias atau di wilayah Sevilla. Nah, ini dalam bentuk apa ya kebencian ini? Pertama, karena waktu itu ada satu pertandingan itu di Stadion Les Corts ya, dulu di stadion lamanya Barcelona itu, supporter semua pada turun di situ, dimana begitu pertandingan akan mulai, kan seperti biasa ya menyanyikan lagu kebangsaan Marcha Real ya dulu. Nah, di situ orang-orang Katalan itu pada mengejek lagu kebangsaan tersebut. Nah, itu sampai ke telinganya si Primo de Rivera, sehingga dalam waktu beberapa hari stadion itu ditutup dan tidak boleh lagi ada kegiatan sepak bola di situ. Dan aksesnya sendiri, Joan Gamper yang merupakan presidennya Barcelona itu dipaksa mundur oleh Primo de Rivera. Nah, itu salah satu bentuk penindasan terhadap klub dari pemerintahan Spanyol saat itu. Oke. Kemudian di tahun 1937 juga ada pembunuhan presiden Barcelona saat itu, yaitu Josep Sunyol, yang akrab kalau orang-orang Barcelona sendiri disebutnya Martyr of Barcelonisme. Ini dibunuh oleh loyalis Franco karena tahun 1937 itu pertengahan dari perang sipil perang sipil Spanyol dari 36 sampai 39. Itu tahun 1937 presiden Barcelona Josep Sunyol juga dibunuh gitu.
Kemudian loncat ke tahun 1938, masih di eranya Perang Sipil Spanyol juga. Itu kota Barcelona yang memang terkenal banyak partisan atau simpatisan dari CNT dan FAI yang sebelumnya kita bahas, di mana itu ada orang-orang anarkis, orang-orang komunis, orang-orang sosialis, dan para buruh lah ya, para buruh yang berdiam di Barcelona itu dijatuhi bom oleh tentara Spanyol. Jadi kebencian warga-warga Katalan terhadap Spanyol juga mulai banyak terpantik lah ya dari kejadian itu gitu ya. Kalau yang saya baca itu sekitar 3.000 korban jiwa jatuh ya. Dan ini kalau saya tidak salah itu mengenai kantor klub Barcelona juga gitu. Oke, kemudian karena tahun 39 itu Perang Sipil Spanyol dimenangkan oleh orang-orang nasionalis atau orang-orang Franco. Jadi korban yang diderita oleh orang-orang Republikan yang identik dengan orang-orang Katalan dan orang-orang Basque dan beberapa wilayah Republik yang masih memegang teguh Republik, itu ada sekitar 25.000 Republikan yang kalah, dan ada yang dieksekusi, ada yang ditahan, ada yang dikucilkan atau misalnya dipersekusi lah oleh diktator atau rezim yang berkuasa pada saat itu. Lanjut lagi, akibat dari itu adanya juga penurunan jumlah member Socios ya, karena memang ditekan oleh rezim Franco, di mana di sini juga selain klub, untuk wilayah-wilayah yang masih menggunakan bahasa-bahasa daerahnya seperti Basque dan Katalan, itu memang tidak boleh tampil lagi ke dalam publik ya, tidak boleh diekspresikan, mau itu bahasa, kemudian simbol-simbol kenegaraan atau simbol-simbol nationality, Katalan nationality, kemudian bahasa, bendera, dan itu wajib mengganti menjadi Club de Football of Barcelona atau makin nama-nama Kastilan, dan itu menghapus logo gitu. Oke, lanjut ke tahun 1943. Nah, ini jadi salah satu disebut kekalahan terbesar Barcelona oleh Real Madrid. Kenapa? Ini kalau dicatat dalam beberapa artikel mungkin sebagai kekalahan terbesar Barcelona terhadap Real Madrid. Itu dicatat kemenangan 11-1 Real Madrid atas Barcelona. Itu di mana terjadi di Copa Generalissimo. Itu tuh kalau sekarang Copa del Rey ya, karena Generalissimo ini sebutan untuk diktator Franco. Nah, dulu disebutnya Generalissimo atau El Caudillo. Nah, kalau di dalam sepak bola dulu itu disebutnya, dulu sempat Copa del Rey, masuk ke era rezim itu disebut Copa Generalissimo. Yaitu pada pertandingan itu disinyalir ya banyak tangan lah ya, banyak tangan itu. Jadi waktu itu mainnya di Madrid. Kemudian Barcelona itu main di leg kedua, karena leg satunya itu Barcelona menang. Itu menurut pengakuan dari beberapa pemain Barcelona, mereka diperlakukan sangat-sangat tidak manusiawi. Kadang ada juga yang sampai fisik ya. Perlakuan dari polisi-polisi di Madrid, sehingga berimbas kepada hasil yang didapatkan pada saat bertanding melawan Real Madrid itu. Hasilnya itu di luar nalar ya, 11-1. Ya itu mah di pertandingan manapun pasti ada sesuatu lah ya. Nah, itulah salah satu bentuk mengapa sih warga Katalan yang identik dengan Barcelona sebagai alat perjuangannya mereka benci terhadap pemerintahan Spanyol. Itu mungkin salah satu dari bumbu-bumbu El Clasico di La Liga Spanyol. Oke, lanjut ke tahun 1951, di mana waktu itu ada mogok massal para pegawai. Itu selain dari pegawai tram yang ada di Barcelona, itu memang sedang zaman-zamannya mogok massal ya untuk beberapa pekerja, karena kita tahu sendiri di kota Barcelona sendiri memang kota industri yang sedang bergeliat, yang memang banyak imigran juga, banyak pekerja yang menjadi simpul basis para pekerja di Spanyol. Itu kejadian tahun 1951 di mana Barcelona menyelesaikan pertandingan. Nah, tahun 1951 ini kan masih dalam rezim Franco juga, seperti kalian ingat. Nah, mereka ini menyelesaikan pertandingan atau pulang dari stadion itu dengan diawasi oleh polisi atau ya polisi dari kerajaan. Itu kenapa mereka berjalan kaki ya, kenapa nggak naik tram? Karena mereka itu disinyalir mengikuti demo-demo yang berlangsung di Barcelona. Nah, itu mungkin salah satu ini ya, bahwa bener ya, supporter Barcelona ini sebagai melawan kerajaan Spanyol dengan cara mengikuti demo-demo yang sedang berlangsung di Barcelona, khususnya untuk pegawai-pegawai tram, sehingga mereka identik dengan membela hak-hak dari para pekerja atau hak-hak yang sedang ditindas oleh penguasa. Itu salah satu juga bentuk kebencian warga Catalonia terhadap pemerintahan Spanyol. Oke,
Kemudian selanjutnya lebih dari itu sih ya, karena basis sejarah masa lalu penindasan Franco itu di wilayah Catalonia memang sangat terasa sampai sekarang, dan di beberapa wilayah juga di Basque, di Asturias, di Galicia itu masih sangat terasa untuk yang pro republikan ya, di mana memang basis anarkis dan komunis juga memang banyak di wilayah tersebut. Kemudian ada juga kisah di mana para pemain Barcelona dan pemain Bilbao juga yang pro republik itu memang angkat senjata dan melawan pasukan nasional yang dipimpin oleh Jenderal Franco gitu. Kemudian ya selebihnya tidak ada kesamaan pandangan politik di antara Barcelona dengan Madrid. Kemudian histori masa lalu yang dari awal di mana pemisahan dari Aragon, dari masuk Aragon Kastilan, nah itu juga masih ada salah satu bagian kecil lah ya dari kebencian warga Katalan terhadap Madrid. Kemudian keinginan berpisah dengan Spanyol juga sangat kuat di wilayah Castilian dan Basque, di mana ada referendum kemarin yang sampai menyetujui untuk pisah atau ingin pisah, namun digagalkan lagi oleh pemerintahan Madrid. Dan yang terakhir mungkin terkait pembentukan timnas Catalonia ya. Itu sendiri, timnas Catalonia sendiri memang sudah ada sejak tahun 1900 ya. Memang tidak diakui oleh FIFA, cuman salah satu kebanggaan selain Barcelona ya mendukung timnas Catalonia sendiri, walaupun dia tidak diakui oleh FIFA, tapi mereka merasa bangga untuk membela, karena ya mereka pride of Katalan itu ya selain membela Barcelona ya membela timnas Katalan. Kalau untuk pemain-pemain kan mungkin sudah disebutkan sebelumnya ya, taruh yang sekarang itu ya ada dari mulai itu Victor Valdes, kemudian di kanan ada Sergio Roberto, Pique, Puyol, kiri ada Jordi Alba. Kalau yang dulu-dulu yang pernah dipanggil itu masalah Jordi Cruyff juga pernah, Johan Cruyff juga pernah sebagai bintang juga. Ya karena itu memang bukan timnas yang diakui oleh FIFA ya, jadi ya yang merasa memiliki bagian dari Katalan juga pernah dipanggil gitu ya, termasuk Andres Iniesta kan dia tidak berdarah Katalan ya. Cuman dia menjadi motornya Barcelona, jadi dipanggil juga. Ya sama kayak yang kemarin Jordi Amat juga yang keturunan Indonesia itu pernah mewakili timnas Katalan. Gitu untuk mengapa kebencian warga Katalan terhadap warga Spanyol. Oke, sekarang kita berangkat ke perderbian atau persaingan, rivalan, pertandingan apa saja sih yang merupakan musuh dari Barcelona sendiri sebagai perwakilan dari Pride of Catalan itu ya. Pertama itu kita coba ada namanya El Derbi Barceloni atau lokal derby, atau disebutnya apa ya, derby dari kota Barcelona, karena banyak yang salah kaprah bahwa si derby ini tuh merupakan derby Katalan gitu ya. Sebenarnya kan antara derby yang ini sebut saja ya, kalau misalnya El Derbi Barceloni ini adalah Barcelona melawan Espanyol. Nah, banyak yang salah kaprah seperti saya tadi bilang itu ini disebut derby Katalan karena ini kan merupakan satu pertandingan antara siapa sih yang paling berhak mewakili kota Barcelona, bukan siapa yang berhak mewakili Catalonia secara keseluruhan. Karena kalau kita lihat derby Catalonia bisa saja disebut Barcelona melawan Tarragona, Barcelona melawan Girona, atau Barcelona melawan Lleida ya. Tapi memang klub-klub yang tadi saya sebutkan tadi itu memang levelnya belum berada sama dengan Espanyol. Kenapa disebut sangat menarik derby Barcelona ini? Karena yang satu mewakili Pride of Catalannya untuk pisah, itu diwakili oleh Barcelona, dan satu mewakili Katalan untuk tetap setia kepada Spanyol. Nah, Spanyol itu memang sangat identik dengan orang-orang kanan ya, kalau disebutnya mungkin Falangis ya, pro Franco atau pro terhadap pemerintah Spanyol ya, pemerintah pusat lah ya. Jadi dia sangat ingin Barcelona itu menjadi bagian dari si Spanyol sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Karena Espanyol ini selain dari mulai logonya sendiri ya, itu mendapat cap resmi dari kerajaan di mana ada lambang mahkota di atasnya itu. Mereka juga didukung oleh orang-orang atau supporter yang merupakan militer atau polisi ataupun juga PNS yang di Barcelona yang merupakan simpatisan dari kerajaan Spanyol. Itulah kenapa supporter Barcelona dan supporter Spanyol itu sangat bertolak belakang. Itu yang menjadi bumbu di mana El Derbi Barcelona ini sangat menarik gitu ya. Karena beberapa tahun ke belakang juga, kalau misalnya masih ingat nih terkait derby El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona, di mana si Luis Figo pindah dari Barcelona ke Real Madrid,
itu ada satu scene di mana dia dilemparkan kepala babi ya, yang sebagai simbol dia sebagai pengkhianat dari Barcelona. Nah, di El Derby Barcelona juga pernah terjadi itu bahwa si supporter Spanyol itu berencana untuk melempar kepala babi juga terhadap Gerard Piqué yang merupakan simbol dari Katalan merdeka. Nah, jadi bisa disimpulkan ya di sini bahwa si Espanyol sendiri merupakan representasi dari penyatuan Katalan terhadap Spanyol dan Barcelona sebagai simbol perlawanan rakyat Katalan terhadap Spanyol gitu. Oke, selanjutnya siapa yang tidak tahu dengan El Clasico di La Liga antara Real Madrid dan Barcelona ya. Ya ini mah kalau kita sebut Barcelona sebagai perwakilan Katalan dan Real Madrid sebagai perwakilan dari Kastilan. Ya ini mah persaingan dua klub besar di La Liga, di mana Real Madrid pemegang gelar liga terbanyak di Spanyol dan Barcelona sebagai pemegang Piala Raja Spanyol terbanyak di Liga Spanyol gitu. Kemudian Real Madrid itu sebagai simbolisme dari rezim diktator Francisco Franco. Sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa pusat dari pemerintahan Spanyol sendiri berada di Madrid, kemudian Real Madrid sebagai tim yang difavoritkan oleh Jenderal Franco zaman dulu. Kemudian ada berita juga bahwa Stadion Santiago Bernabeu juga merupakan hadiah lahannya itu diberikan oleh Francisco Franco. Kemudian penindasan terhadap Barcelona oleh Francisco Franco. Selain itu juga Madrid sebagai simbol sentralisnya pro kerajaan, pro nasionalis. Selain itu juga Presiden Real Madrid yang sangat terkenal yang sampai sekarang dijadikan stadion Santiago Bernabeu itu kan nama Presiden Real Madrid ya. Selain pemain, pelatih juga di Presiden Real Madrid. Itu merupakan seorang nasionalis atau pro terhadap Franco pada Perang Sipil Spanyol tahun 36-39. Nah, selain itu juga ada saga transfernya Alfredo Di Stefano yang merupakan legenda dari Real Madrid. Itu sebelum pindah ke Real Madrid disinyalir merupakan pemain Barcelona dulu ya, karena dia pernah mau dibeli oleh Barcelona dan katanya sudah deal dengan Barcelona sebelum pindah itu kan di klub Millonarios di Kolombia. Nah, dulu itu ceritanya itu si Alfredo Di Stefano ini sudah deal dengan Barcelona dan ditikung oleh Madrid di akhir-akhir masa transfer gitu. Jadi mulai dari situ juga ya salah satu pemantik kebencian juga lah itu terhadap Real Madrid ya dari si Barcelona. Nah itulah kenapa bumbu-bumbu rivalitas antara Real Madrid dan Barcelona itu tidak lepas dari pengaruh politik, kemudian pengaruh sentimen terhadap orang-orang separatis, orang-orang pro kerajaan, pro rezim Franco, kemudian orang-orang yang ingin kemerdekaan dan semangat separatis untuk negara yang merdeka. Mungkin itu untuk rivalitas di El Derby Barcelona dan El Clasico-nya dari La Liga itu. Oke, ini ada hal yang menarik terkait dengan legenda Barcelona ya. Ini ada namanya Paulino Alcantara. Paulino Alcantara itu sebenarnya dia orang Filipina ya, orang di utara Indonesia, di mana ibunya itu sendiri orang Filipina dan ayahnya sendiri seorang militer ya, orang militer yang memang ditugaskan ke Filipina karena Filipina itu dulu merupakan bagian dari kerajaan Spanyol. Nah, Paulino Alcantara ini yang rekornya ini baru dikalahkan oleh Lionel Messi ya. Dia disebut sebagai legendanya Barcelona iya, kemudian legendanya ya orang-orang Filipina juga ya, karena sekarang itu kalau nggak salah dipakai sebagai kejuaraan kalau semacam pialanya ya, piala liganya Liga Filipina ya, piala Paulinho Alcantara. Nah, yang menarik di sini Paulinho Alcantara ini merupakan seorang disebut imigran juga. Iya ya betul ya, imigran tapi yang memang berjasa di Barcelona karena dia pensiun mudanya juga dia milih untuk menjadi seorang dokter. Nah, yang unik itu selain jadi legenda juga dia malah milih menjadi pro nasionalis karena dia tergabung dalam salah satu organisasi Falangis yang dimana dia merupakan pro dari Franco. Nah, itu mungkin yang sedikit cerita unik dari Paulinho Alcantara. Oke, setelah kita bahas beberapa history atau kemudian beberapa timeline sejarah yang ada di wilayah Catalonia dan juga khususnya klub dari Barcelona, kita coba simplifikasi atau misalnya kita coba uraikan secara singkat lah ya apa yang telah kita coba bahas sebelumnya, di mana bahwa ada satu klub yang terus bersuara untuk dapat
terpisah dari kerajaan Spanyol. Nah itu dimana bisa terjawab oleh FC Barcelona dan mungkin beberapa klub yang ada di La Liga saat ini gitu ya. Kemudian adanya kerajaan-kerajaan yang bersatu di mana adanya perbedaan-perbedaan di kerajaan-kerajaan itu sendiri. Kemudian ada satu masa di mana satu negara dipimpin oleh diktator-diktator seperti Miguel Primo de Rivera, kemudian Jenderal Franco, kemudian masuk ke masa Republik, kemudian perang sipil Spanyol, kemenangan kaum nasionalis, dan sampai sekarang ya seperti sekarang yang membentuk provinsi-provinsi yang ada di negara Spanyol gitu. Kemudian kalau dari sepak bola adanya jebolan-jebolan Akademi La Masia, Lezama, La Fabrica dari Madrid, kemudian Lezama Bilbao dan La Masia yang ada di Barcelona itu jadi tulang punggung klub. Jadi tidak hanya mengandalkan pembelian pemain yang sangat mahal gitu ya. Dan mereka bisa tetap hidup dari didikan sepak bola yang dilahirkan dari lapangan mereka sendiri gitu. Kemudian ada juga voting terhadap penentuan diri sendiri ya terhadap satu negara itu dimana sudah dilakukan Catalonia di tahun 2014 dan 2017 itu menjadi satu cerminan ya bahwa rakyat itu bisa menentukan jalannya sendiri atau right to self determination-nya dengan cara voting, dimana ya memang harus mengikuti prosedur-prosedur yang berlaku di satu negara gitu. Kemudian di mana voting tersebut juga dilakukan secara terbuka gitu ya. Namun terjadi juga pertandingan yang memang menentukan juga antara Barcelona dengan Las Palmas di mana stadionnya dikosongkan tapi si voting tetap berjalan, atau kemudian di si jersey Las Palmas sendiri terdapat bendera Spanyol yang menyatakan dukungan terhadap penyatuan dengan Spanyol. Nah, itu kan dinamika politik ya yang ada di sepak bola gitu. Kemudian langsung masuk hasil votingnya tersebut di-keep oleh pemerintah Spanyol dan tidak diumumkan bahwa pemenang atau misalnya ingin memisahkan diri, itu akhirnya dibatalkan lah oleh pemerintahan Spanyol, dan penangkapan terhadap Presiden Catalonia Carles Puigdemont itu dan dinyatakan ilegal gitu. Kemudian catatan akhirnya sih mungkin Barcelona ini menjadi klub yang konsisten ya dalam pengelolaan dan perjuangannya melawan kekuatan politik pusat atau politik ingin pisah, kemudian menerima perubahan akibat dari kebijakan-kebijakan yang dipaksakan oleh pemerintah pusat terhadap wilayah-wilayah di Catalonia. Dan satu lagi, klub ini juga sebagai alat perjuangan, itu mau sebagai pemain, supporter atau mungkin manajemen, agar bisa terus menyuarakan perlawanan terhadap politik dan sosial di klub sepak bola. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait warga Catalonia. Nah, setelah kita jalan-jalan ke wilayah Spanyol sebelumnya, saya mau ngomongin nih pemenang dari kuis yang kemarin saya coba tanyakan di episode sebelumnya. Siapa pemenangnya? Nih, di sini nih. Nah, kita coba di komen aja yang beruntung di kuis episode ini. Nanti langsung di DM atau bisa di IG-nya di Prung atau komen di YouTube-nya ini. Gitu ya. Thank you. Selanjutnya kita mau jalan-jalan kemana lagi? Nah, itu silahkan berkomentar. Kita mau jalan-jalan kemana lagi, atau mau ke Italia, mau ke Inggris, mau ke Rusia, mau kemana, silahkan komen. Nanti kita coba riset dan kita sampaikan ke kawan-kawan. Silahkan.